sore teman-teman. Bertemu kembali dengan channel saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment, serta di-share ya, supaya channel saya bisa berkembang ya. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Ya, salam satu hobi teman-teman. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu ya teman-teman ya. Di sini saya akan mengupload video lagi ya teman-teman ya, karena banyak teman-teman mungkin yang baru mampir ke channel saya tentang pemakaian garam dapur dan amoksilin ya. Di komen saya sudah jelaskan, tapi di sini saya upload video sengaja supaya lebih jelas ya, lebih detail, supaya tidak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi walaupun channel saya ini subscribernya belum terlalu banyak, bagi teman-teman yang menanyakan ataupun apa, tetap akan saya jawab dan saya akan upload video untuk menjelaskannya ya. Soalnya tujuan saya hanya berbagi ya teman-teman ya. Biarpun subscriber di channel saya ini masih di bawah 1000, tapi saya tidak bosan-bosannya ya mengupload video untuk berbagi ya pada teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti silakan, dan bagi teman-teman yang tidak mau mengikuti juga silakan. Sekali lagi tujuan saya hanya berbagi di channel saya ini tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana seperti sakit ataupun masalah kendala di mana ya teman-teman ya. Jadi tujuan saya hanya itu ya, berbagi kepada teman-teman ya, supaya tidak terjadi masalah pada ikan teman-teman ya. Dan di channel saya ini juga tidak menampilkan ikan-ikan mewah ataupun ikan-ikan bagus ya. Soalnya channel saya hanya tentang perawatan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan melihat channel saya kok ikannya tidak ada yang bagus ataupun apa ya. Soalnya saya bukan hanya untuk menampilkan ikan bagus ataupun ikan mewah ya teman-teman ya. Saya di channel saya tentang perawatan arwana dan menangani segala hal arwana ya kan. Kalau teman-teman mau punya ikan mewah, teman-teman mendapat ilmu dari saya tentang perawatan arwana akan lebih bagus dan akan lebih baik ya. Dan bila teman-teman memang arwananya hanya biasa-biasa saja, dengan pengetahuan perawatan saya juga ikan teman-teman akan lebih baik ya, dan akan lebih bagus ya gitu. Jadi tujuannya saya di channel ini tidak menampilkan ikan-ikan mewah, tapi melainkan tentang perawatan arwana ya teman-teman ya. Jadi ya makanya di channel saya hanya ikan-ikan tertentu ya yang kita tampilkan ya. Cuman buat perawatan saja gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman gini teman-teman yang menanyakan penggunaan amoksilin dan garam dapur ya. Jadi sebenarnya semua saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Dan mengatasi arwana sakit apa juga ada ya cara menanganinya ya. Semua tetap memakai garam dapur dan amoksilin. Hanya takarannya aja yang berbeda ya, untuk penyakit ini, penyakit itu ya kan. Jadi kalau teman-teman bisa mengalami kendala apa, teman-teman bisa lihat dulu di video-video saya untuk mengatasinya bagaimana ya. Ya ini sekarang kemarin yang di komen saya sudah jawab juga ya, tapi saya akan perjelas di video ini supaya tidak gagal paham. Jadi pemakaian amoksilin dan garam dapur begini teman-teman. Kalau untuk perawatan ya teman-teman ya. Perawatan, jadi kalau perawatan itu ikan kita, ikan sehat ya, tidak terjadi apa-apa. Itu garam dapur setiap kali WC ataupun 2 kali WC baru kita gunakan. Untuk amoksilinnya di sini saya tegaskan teman-teman ya. Kalau untuk perawatan ya, jadi bagi teman-teman ikan yang sehat ya, amoksilin pemakaiannya 1 bulan cukup sekali ya, 2 butir saja teman-teman ya. Itu untuk antibodi ikan kita ya. Jadi kalau untuk garam
Setiap kali WC teman-teman memakai boleh, ataupun 2 kali WC teman-teman memakai boleh ya. Jadi untuk garam dapurnya tinggal ditaburkan saja ya teman-teman ya. Dan untuk amoksilinnya tinggal 1 tablet itu dibelah 2, tinggal masukkan aja ke tank ya teman-teman ya. Nanti dia akan larut kok. Dia akan larut sendiri dan akan senyawa ya kan. Untuk mesin teman-teman menanyakan dimatikan atau aerator dimatikan. Tidak ya teman-teman ya. Mesin, aerator semua dinyalakan, jalan seperti biasa ya. Karena amoksilin dan garam dapur itu dalam tank ya. Jadi biarpun mesin kita nyala, filter kita nyala, tetap senyawa air jatuh di dalam tank juga ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu dimatikan ya. Jadi bagi teman-teman yang menanyakan bagaimana cara menggunakan garam dapur dan amoksilin seperti yang barusan saya tegaskan ya teman-teman ya. Dan ada juga teman-teman kemarin ada yang komen, saya sudah jawab juga ya. Itu ikan supaya berpunduk, apakah dari genetik ataupun dari treatment ya. Jadi kalau untuk ikan kita supaya bisa naik berpunduk ya teman-teman ya, itu satu dari genetik juga ada ya kan. Tapi kalau genetik kita tidak, perawatannya tidak, pemberian makannya, pakannya tidak sesuai juga, biarpun dia ada genetik, ikan itu tidak akan yang bisa kita harapkan menjadi yang diharapkan ya, bisa jadi berpunduk ya. Itu tergantung perawatan kita ya. Dan ikan pun yang tidak ada genetiknya, apakah bisa naik berpunduk? Bisa ya teman-teman ya. Jadi cara pemberian pakan kita untuk ikan itu supaya berpunduk ya, ataupun orang bilang palanya menyendok ya, itu kita atur, kita rawat ya kan, dengan cara menggunakan pakannya ya. Jadi pakannya di sini saya tegaskan untuk ikan kita supaya jadi berpunduk ya teman-teman ya. Kita harus memberi pakan yang memiliki kandungan lemak ya teman-teman ya. Kandungan lemak itu seperti di dalam ulet Jerman ya, ulet Jerman, ulet Hongkong, kodok, dan jangkrik ya. Lemak yang paling tinggi ada di kodok ya teman-teman ya. Lemak di bawah kodok itu ulet Jerman ya, dan ulet Hongkong. Nomor 3 lemak, kandungannya ada lemak tapi nggak gitu banyak ya di jangkrik ya teman-teman ya. Tapi jangkrik itu mempunyai kandungan zat untuk mencerahkan warna ikan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu cara pemberian pakannya, biarpun arwana kita tidak ada genetik punduknya bisa naik, kita bisa bikin punduknya naik ya teman-teman ya. Jadi kita dengan cara memberi pakan ulet Jerman, seminggu sekali kita selingkan kodok ya kan. Hariannya kita kasih Jerman, dan kita tambahkan jangkrik secukupnya aja gitu. Tapi yang diutamakan ulet Jerman ya, atau ulet Hongkong ya kalau untuk berpunduk ya. Dan dalam seminggu itu kita selingkan sekali atau 2 kali kodok ya teman-teman ya. Jadi memang saya sudah jawab di komen, tapi di sini saya upload video supaya lebih jelas ya. Kalau kita, jadi seumpama gini teman-teman ya, kita memiliki arwana, kita mau bikin dia badannya lebar, gemuk, tebal, dan berpunduk, dan kita bikin dia supaya ikannya tidak terlalu panjang ya, ataupun semi short body ya. Itu kita dari waktu size kecil, kita jangan beri tank yang besar ya teman-teman ya, seperti ikan saya ini ya. Ini dia sekarang jadi semi short body ya, semi short body, dan dia ada semi kingnya juga ya. Kalau kita lihatnya dia jadi semi king juga ya. Jadi kita beri tank yang kecil ya teman-teman ya. Nanti kalau dia size udah besaran, baru kita ganti tank yang lebih besaran lagi. Dia besaran lagi baru kita ganti tank ya. Itu cara membentuk ya teman-teman ya. Jadi kalau ikan kita kecil, tanknya besar, waktu kita besarkan ikan itu otomatis ikan tidak akan menjadi lebar ya teman-teman ya.
Soalnya dia tanknya terlalu besar, dia berlari ke sono ke sini, itu otomatis ikan akan memanjang teman-teman ya. Tapi kalau tanknya kecil, ikan tidak akan terlalu berlari, jadi dia makan di push, jadi dia akan melebar teman-teman ya, melebar dan menebal ya teman-teman ya, melebar dan menebal. Jadi tank itu kalau kita untuk membentuk anatomi ikan untuk melebarkan atau bikin supaya dia jadi semi short body, ya kan? Itu tank itu pengaruh ya teman-teman ya. Jadi membentuknya dengan cara gitu ya. Kita jangan beri tank yang besar. Misalnya kayak ikan saya ini ya, waktu ukuran size 13 saya kasih dia tank yang kalau nggak salah 50 cm ya, 50 kali 15 kali 25 ya, kalau nggak salah ya. Terus setelah ikan ini size-nya 17-18 ya, saya robah dia tank dengan 60 kali 20 kali 30 ya. Dan setelah size ikan ini 25 cm, saya robah dia tank menjadi 70 kali 30 kali 35 ya. Gitu. Setelah memasuki terakhir ini ya 30 cm, saya baru kasih dia tank 80 kali 40 kali 35 ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ikan ini jadinya semi short body ya, atau SSB ya teman-teman ya. Dan lumayan berpunduk ya, karena dia jadi kalau ikan kita berpunduk jadi seperti semi king ya teman-teman ya. Gitu. Jadi bisa dari genetik juga bisa, dan tidak dari genetik kita olah juga bisa ya teman-teman ya. Tapi biarpun yang memang ada genetiknya, tapi kalau kita cara merawatnya salah atau pemberian pakan salah, itu belum tentu ya jadi yang diharapkan ya teman-teman ya. Makanya di sini perawatan dan untuk pakan, untuk tank, untuk air itu berperan ya, untuk kita mengolah ikan ini mau seperti jadinya seperti apa yang kita harapkan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya rasa cukup jelas ya teman-teman ya, saya jelaskan sedetil-detilnya ya kan. Dan satu lagi teman-teman ya, jadi untuk arwana itu sebenarnya perawatannya simple ya teman-teman ya, jangan dibuat pusing, jangan dibuat susah ya teman-teman ya. Yang penting merawat arwana itu air yang kita jaga ya kan. Terus pakan kita harus tahu ya, pakan yang kita gunakan itu mempunyai kandungannya apa ya teman-teman ya, gitu. Dan cara WC bagaimana ya kan, itu sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita harus pakai heater, pakai pengukur pH, ataupun kita mau pakai saringan yang mau pakai yang besar ataupun sound filter apa, nggak perlu juga ya. Tapi kalau memang teman-teman mempunyai ya lebih bagus ya gitu. Jadi jangan dibuat sesusah mungkin ya. Yang penting ikan kita sehat, nafsu makannya ada, perawatan kita bagus ya kan, ikan akan bagus ya. Biarpun ikan kita ikan biasa ya kan, seperti ikan saya ini kan waktu kecilnya minus ya teman-teman ya. Ini minus di punggungnya ya, tuh ya sebelah kanan ya, kan dia agak belegok ya teman-teman ya. Jadi masih kecil tuh minus sekali ya teman-teman ya, memang bawaannya ya. Tapi karena saya rawat dia ya kan, dan saya mau supaya dia biarpun ada minus supaya jadi unik ya. Jadi saya bentuk dia, saya maksimalkan menjadi SSB ya, dan berpunduk ya. Jadi semi king gitu ya teman-teman ya. Jadi kekurangan ikan ini bisa ditutupin dengan di ikan lebar, ikan semi short body, ikan tebal,
dan berpunduk ya. Jadi lebih enak dipandang ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itulah ya kan. Yang penting kita perawat arwana. Kalau kita, makanya saya sering tegaskan ya, bagi teman-teman yang mau mengikuti silakan, dan tidak mau mengikuti silakan. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti, tiap kali pergantian air menggunakan garam dapur, ataupun 2 kali pergantian air menggunakan garam dapur, ikan teman-teman akan sehat selalu. Saya pastikan akan sehat, nafsu makannya ada, ya kan, beringas, mental ikan teman-teman akan naik, ya kan, seperti ini tuh kan. Dia akan naik, dan ikan akan sehat selalu, ya kan. Dan untuk amoksilin, ikan kita tidak apa-apa, sebulan sekali kita gunakan supaya antibodi, ya kan, untuk menjaga supaya antibodi dia kuat. Karena kalau di tank itu kan suka banyak sisa makanan yang hancur masuk ke filter atau ke subfilter ataupun ke filter talang, nyangkut di kapas. Kalau kita tidak ada penjagaan dengan garam dapur dan amoksilin, itu akan menjadi bakteri ataupun semacam penyakit yang dibawa penyakit itu, seperti kutu jarum, menyebabkan kembang sisik. Bakteri bisa menyebabkan jamur hitam, jamur putih, seperti yang lebih jahat lagi itu kayak semacam berayap, kutu air ya, tapi dia bukan kutu air ya, dia semacam kutu jet ya. Itu akan bisa menyebabkan finload ikan ya, pada ikan ya, finload. Dan untuk yang teman-teman menanyakan arwananya pinnya keluar membengkok, ikan jadi berenangnya tidak normal, itu ambeien ya teman-teman ya. Di sini saya tegaskan juga pada teman-teman yang kemarin saya sudah jawab juga di komennya, itu ambeien, dan solusinya saya sudah jelaskan ya, cara solusinya kepada teman-teman ya. Jadi untuk penjagaan ambeien gini teman-teman, kita kalau memberi pakan seumpama udang ya teman-teman ya. Jadi udang itu kalau bisa kita pakai yang fresh teman-teman. Kalau udang tidak fresh, yang sudah lama di freezer, ya kan, kita beri dia pakan, itu bisa menyebabkan ambeien, ya kan. Kita memberi dia ulat Jerman seumpama. Jadi teman-teman juga mau beri ulat Jerman, cari yang gesit-gesit ya teman-teman ya, yang masih jalannya larinya cepat. Jangan yang ulat Jermannya sudah mau mati ya. Kalau yang sudah mau mati udah lemes-lemes kita kasih makan, itu juga bisa menyebabkan ambeien, ya kan. Bukannya kebanyakan makan Jerman atau ulat Hongkong jadi ambeien sebenarnya. Jadi yang kita beri pakan itu yang sudah tidak fresh ataupun sudah mau mati kita beri pakan. Nah, itu yang bisa menyebabkan ambeien. Tapi kalau ulat Jermannya atau ulat Hongkongnya segar, gesit, itu nggak bakal ambeien. Saya piara arwana bertahun-tahun, puluhan tahun, dari arwana ini berganti arwana, semua memakai Jerman, nggak ada yang terkena ambeien ya teman-teman ya. Teman-teman juga boleh buktikan ya, karena perawatan juga saya memakai garam dapur dan amoksilin juga ya teman-teman ya. Dan ada lagi juga ya kan, ambeien bisa disebabkan dari umpama jangkriknya yang sudah lemes ataupun jangkrik yang sudah berbulu ya teman-teman ya. Itu bulunya tidak dibuang, ya kan, juga bisa menyebabkan ambeien. Jadi kalau teman-teman memberi pakan jangkrik, kalau yang sudah berbulu, bulunya dibuang, kaki belakang dibuang ya teman-teman ya. Kalau jangkriknya sudah mulai lemes, ataupun udah kempot ya, lembek ya, jangan diberi pakan ya, gitu teman-teman ya. Jadi di sini garam dapur dan amoksilin juga berperan untuk difilter, disamfilter, disaringan. Jadi yang virus-virus bakteri dari sisa makanan semua akan ternetralisir ya, terbasmi ya. Jadi makanya ikan akan sehat selalu ya. Dan mungkin juga teman-teman yang telah menggunakan bisa merasakan ya kan, rawat ikan berapa tahun ya kan, 1 tahun 2 tahun ikan nggak pernah sakit ya kan. Itu karena kita menjaganya dengan garam dapur dan amoksilin ya teman-teman ya. Jadi makanya saya pernah bilang, saya ulangin lagi dah, jadi sekali lagi teman-teman ya, saya bilang obat dewa ya, garam dapur dan amoksilin ya. Selama saya piara arwana,
sudah 1, 2, 3, 4, sudah 5 arwana ya, sudah sampai besar. Arwana juga sudah sampai ke temen ya. Jadi kadang-kadang saya juga nggak enak ya kalau temen yang di mana gitu ya, ataupun subscriber mau ya kan ikannya saya pelihara, ya udah akhirnya saya lepas ya kan. Jadi saya piara lagi semua. Ikan selalu sehat ya teman-teman ya. Itu jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti, sekali lagi ya silakan, dan tidak mau mengikuti juga silakan, karena di sini di channel saya hanya tujuannya berbagi. Walaupun subscriber saya masih di bawah 1000, saya tidak bosan-bosannya bagi teman-teman yang mau menanyakan atau mau diperjelas di video, saya akan buatkan, karena tujuan saya berbagi ya, bukan mencari sesuatu keuntungan dari YouTube ataupun dari apa ya teman-teman ya. Jadi saya pernah bilang dulu ya, jadi gini teman-teman, kita kalau pelihara arwana, kalau ikan kita sakit ataupun apalagi kalau sampai mati ya arwananya ya, perasaannya kan bagaimana ya. Jadi saya juga berpikir, waduh ya kan, ataupun kalau pemula memelihara arwana, merawat arwana, lagi senang-senangnya arwananya sakit ataupun arwananya jadi mati ya kan. Makanya saya berpikir, udah saya akan buat upload video ini, channel ini saya akan buat channel, saya akan upload video tentang perawatan arwana ya gitu, dan menangani arwana. Jadi semoga video-video saya juga teman-teman yang arwana terkendala apa, teman-teman bisa lihat di video-video saya cara mengatasinya ya. Dan sekali lagi, semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang satu hobi di arwana ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk teman-teman semuanya, di sini saya cuma tegaskan, rawat arwana itu kita harus sepenuh hati ya teman-teman ya. Sepenuh hati kita rawat arwana, tidak usah ribet-ribet ya kan, karena kalau bikin ribet-ribet nanti kita jadi pusing, malahan arwana kita jadi nggak benar ya. Jadi yang sesimpel aja, yang penting kita jaga air dengan garam dapur dan amoksilin ya kan. Tapi ingat ya teman-teman, yang digunakan di saya ini menggunakan garam dapur ya, bukan garam lain ya teman-teman ya. Dan amoksilin 500 ml juga digunakan, amoksilin 500 ml yang kemasannya berwarna biru ya teman-teman ya, bukan yang berwarna putih ya gitu. Ya sekali lagi bagi teman-teman, semoga bermanfaat video-video saya tentang perawatan arwana. Dan bagi teman-teman yang menyukai, silakan subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe juga tolong dibantu subscribe, like, and comment. Bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu hobi teman-teman. Terima kasih.